sentimen global nih gimana sih Om? Kalau mungkin kita buka dari itu dulu kali Om. Oke, Hmm, berarti kita membahas kondisi makro. makro ya, Iya. secara global, kemudian kita ke yang nasional gitu ya. Hmm, Eh, Kalau saya sih memang kalau yang global ini ada beberapa isu yang cukup menarik ya. Pertama kan pasti masalah suku bunga The Fed yang tidak kunjung jelas kapan kapan selesai, kapan kapan kita bisa tenang gitu menerima eh, ya yang tidak bisa jelas kapan mau naik, apa mau turun, apa mau tetap, atau mau ini kan banyak galaunya tuh dari kemarin sampai sekarang itu dramanya pasti kayak gitu ya kan. iya. Itu yang pertama gitu loh. Ini kan masalah suku bunga ini pasti menjadi perhatian terutama kenapa suku bunga ini kan jelasnya itu kan berkaitan dengan inflasi ya. Jadi salah satu menekan inflasi itu adalah dengan menaikkan atau salah satu mengatasi inflasi itu adalah dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Tergantung ya apakah inflasinya naik atau inflasinya turun ya. Itu kan pasti kebijakannya gitu dari sisi kebijakan moneter ya. Eh, Suku bunga gitu. Kalau dari fiskalnya mungkin kita tidak perlu bahas lebih jauh, tapi yang ditunggu-tunggu kan pasti yang kebijakan suku bunga. Terus perang yang nggak pernah sampai saat ini belum berakhir ya gitu ya. Jadi nggak bisa aja kayak lagu apa tuh The Beatles zaman dulu kala gitu kan yang make peace saja not war gitu kan ya nggak bisa kayak gitu aja gitu kan karena perang ini nih pasti berhubungan dengan apa sih komoditas yang sangat berpengaruh besar ke negara itu misalnya kayak Ukraina kan pasti ada gandum segala macam gitu itu kan eh, nomor 3 di dunia ya kalau saya nggak salah ya gandumnya Ukraina gitu kan itu kan pasti berpengaruh pada bahan baku kayak tepung-tepungan kan gandum gitu lah nah kalau misalnya mie kan dibuatnya dari tepung gitu Iya. lah itu pasti berpengaruh gitu kan terus kan kalau Rusianya apa Rusianya pasti kan gas coal gitu itu kan pasti berpengaruh juga gitu nah itu kalau misalnya nggak selesai-selesai ya kita juga ya gimana sih kan kita kan jadi galau juga nih sebenarnya mau kemana gitu. Nah oil juga pasti ngaruh karena kan Rusia salah satu penghasil oil terbesar juga. Iya, betul. Terus kalau skupnya itu yang global bener ya, yang isu-isu global bener. Terus ada juga kan yang global juga ada isu EBT gitu kan, energi baru terbarukan itu kan masih lah gitu. Bahkan kemarin berita terakhir Inggris kasih Indonesia bantuan apa support untuk pelaksanaan EBT gitu. Itu kan mungkin ya sedikit banyak pasti ada pengaruhnya nih kalau kita nanti dari kan makronya terus ke mikronya pasti ada sektor-sektor tertentu yang mungkin bisa jadi perhatian. Tapi apakah kita bisa diinvest di sana atau enggak itu lain cerita ya. Apakah kita bisa perhatikan keputusan terakhir tetap kita analisa lebih lanjut gitu. Kemudian kan ada kayak yang itu kan yang global seluruh dunia yang dekat-dekat sini yang area Asia Tenggara kan El Nino Ya, apakah El Nino-nya parah atau enggak itu kan pengaruh kemana misalnya sektor-sektor tertentu yang berhubungan dengan itu gitu ya misalnya yang kena itu ya mungkin coal lagi-lagi kena CPO kena lagi gitu sementara Indonesia sendiri kita tahu itu ekonominya tuh kan driven by commodity gitu jadi Indonesia tuh kan penghasilnya tuh ya hasil-hasil bumi gitu loh. Negara agraris itu bukan hanya dari pertanian ya, dari sisi pertanian, tapi maksudnya tuh penghasilan mayoritas penduduk kita itu kan boleh dikatakan tuh sebagian ya dari hasil bumi gitu. Entah itu dia dikeruk atau dia tumbuh di atasnya gitu. Nah, ini kan hal kayak gini tentu akan berpengaruh pada tingkat konsumsi gitu. Karena konsumsi pasti kalau ada duit pasti bisa belanja gitu. Tapi kalau nggak ada duit gitu, gimana belanja gitu kan? Nah, ya. otomatis tuh nanti akan efeknya panjang ke belakang. Nah, tinggal kita kalau misalnya apa istilahnya kita pandai-pandai memilih nih. Misalnya nih contoh kemarin coal sempat harganya tinggi gitu, terus sekarang sudah melandai. Nah, sektor apa yang diuntungkan dari turunnya harga? Kan naik harga coal pasti ada sektor yang sorry, Dirugikan. ya sektor yang diuntungkan gitu kan. Nah, Tapi begitu dia turun bukan berarti tidak ada keuntungan di sektor lain gitu kan. Bisa kan penderitaanmu adalah kebahagiaan saya, kebahagiaan saya penderitaan kamu gitu. benar-benar. Ya Jadi kan gitu kan. penderitaannya di tahun lalu harusnya tahun ini tuh lagi berbalik ya Om. Berbalik bisa Eh, jadi seperti itu kan kita nggak tahu gitu contohnya apa misalnya kan
Coal ini biasa digunakan sebagai bahan bakar atau apalah untuk campuran di industri semen misalnya. Ketika harganya turun kan otomatis HPP-nya industri semen jadi turun gitu. Jadi, Nah, kita bisa lihat tuh kalau misalnya kita perhatikan contoh ini kan kita analisa sampai agak ke bawah dikit. Beberapa waktu beberapa ya sebulan terakhir lah mungkin saham-saham semen kayaknya tuh agak bergejolak gitu loh. Nah, misalnya seperti itu sih kalau saya bilang yang kayak gitu sih. Terus misalnya ada lagi kalau misalnya nasional gitu yang agak heboh kemarin Undang-Undang Kesehatan RUU baru ya. RUU Kesehatan. Efeknya apa? Misalnya emiten-emiten rumah sakit tuh nggak tahu tuh saya juga bingung kenapa harganya naik gitu loh. Apakah benar-benar itu merupakan efek jangka pendek atau kan kadang-kadang kalau misal ada idiomnya di bursa kadang-kadang tuh saham itu bergerak mendahului itu masa depan. Jadi kita membeli saat ini tuh untuk masa depan gitu kan. Jadi sudah gerak dulu, malah nanti habis itu ya letoy gitu atau gimana ya. Kita nggak bahasanya yang menurut teman-teman suka aja lah gitu kan. Tapi intinya adalah seperti itu gitu. Jadi beberapa hal ini mungkin bisa jadi perhatian suku bunga. Kapankah perang itu berakhir ya? Kayaknya basi, cuman saya rasa tidak basi-basi amat karena memang faktanya seperti itu gitu. Bencana alam nih, katanya El Nino terakhir, undang-undang kesehatannya gitu-gitu kan pasti berpengaruh pada emiten juga. Saya rasa seperti itu, Om Hendy. Oke, belum lagi mungkin satu lagi pemilu ya, Om. Ini Nah, itu ya, jelas itu jelas tuh. Katanya saya ada baca ulasan cukup menarik gitu bahwa ketika ada perebutan duit sekitar 300 triliun ya dari dana pensiun dari dana pemilunya aja udah berapa puluh triliun gitu kan. Belum lagi pasti ada belanja politik gitu kan. Belanja politik pasti nggak kecil. Nah, sektor apa yang kira-kira diuntungkan? Nah, ya kita nanti bisa lihat lagi. Iya. Oke. Nah, ini Om, kalau kita ngomongin sektoral ya. Kalau saya lihat tahun lalu itu kan lebih banyak saham-saham dari coal karena kan ya bisa disebut sebagai commodity boom gitu ya. Karena perang kemudian salah satunya batu bara, terus minyak dunia juga naiknya cukup kencang gitu. Nah, tahun ini tuh kalau kita lihat ini banyak saham-saham valuasi yang cukup bagus yang justru terbang Om. Nah, ini sebenarnya kalau menurut Om Fadlan penyebabnya apa? Kalau misalnya kita lihat ya, kayaknya beberapa saham-saham valuasi yang cukup menarik gitu ya Om ya. Ya, cukup menarik. Jadi kadang-kadang gini parameter murah itu kan sangat beragam kalau saya bilang. Jadi kita tidak bisa bilang murah menurut si A, murah menurut tergantung isi kantong ya. Gitu kan. Benar. Kadang kalau kita yang murah, ada yang bilang yang murah tuh kalau di bawah cepek tuh harganya. Di bawah 100 rupiah itu murah katanya. Tapi jadi kita harus samakan dulu persepsi gitu loh. Jadi jangan kita kalau berbicara soal murah atau valuasi itu mungkin kita tidak bisa bicara tentang harga angka yang tertera pada layar kita gitu loh. Berapa apa 100 rupiah per 5.000 gitu. Itu kan kita tidak bisa katakan itu murah karena apa? Karena murah itu ada kesamaan persepsi dulu gitu loh. Tapi sebelum kita masuk ke arah situ, mungkin saya perlu, ya saya tuh cuman punya pemikiran sederhana sih Om. Maksudnya tuh ketika saya belajar fundamental di awal itu saya berpikir sebenarnya itu yang menggerakkan harga saham itu sebenarnya ada apa sih sebenarnya. Sebenarnya itu bagaimana harga itu berat itu kan pasti ada faktor-faktor yang mendukung. Pertama, yang pasti itu harus ada emiten dulu ya, nggak mungkin kita tuh ada saham tanpa ada emitennya gitu kan. Jadi emiten harus ada. Nah emiten ini pasti harus dijalankan oleh manajemen yang kedua gitu. Manajemen harus ada gitu. Nah ya makanya seringkali kita lihat kadang-kadang manajemen itu berpengaruh besar pada gerakan harga sahamnya. Saya ambil contoh gitu. Ketika Pak Silmi ini contoh aja ya menurut pendapat pribadi saya, tapi mungkin yang lain boleh berbeda pendapat. Saya tidak akan berdebat soal itu gitu kan. Misalnya ketika Pak Silmi Karim masuk ke Kratausil gitu kan, itu kan berdarah-darah. Tapi di tangan Pak Silmi Karim bisa jadi laba gitu loh. Kan emang sakit sekali gitu. Waktu dia harus cut beberapa proyek yang mungkin jelek. Nah ini kan manajemen artinya punya pengaruh yang sangat besar terhadap perusahaan tersebut gitu loh. Nah contoh lain adalah ketika Pak Pahala Mansuri misalnya jadi di BTN gitu kan, itu kan juga
saya lihat tuh beliau tangannya cukup dingin gitu loh kan. Banyak sih contoh-contoh ketika manajemen itu bekerja dengan sangat baik, maka emitennya tuh jadi lebih bernilai gitu. Jadi valuasi akan jadi terdongkrak sendiri gitu loh dengan manajemen yang baik gitu loh. Ada contoh ketika direksinya rame-rame mengundurkan diri kan, ada tuh emiten-emiten yang gitu. Direksinya ada beberapa yang tiba-tiba mengundurkan diri gitu kan, boleh di googling ya nanti. Iya. Boleh di googling lah gitu kan. Saya nggak berani ini. Kalau yang bagus nggak apa-apa kita mention emitennya kan. Kalau jelek takutnya nanti kena bilang di pencemaran nama baik gitu kan, ya nggak berani sih. Jadi kalau misalnya boleh di googling sendiri, ada beberapa emiten yang tiba-tiba direkturnya misalnya mengundurkan diri, nggak cuma satu tapi dua, bahkan ada yang rame-rame gitu kan. Nah ini kan manajemen. Terus ada lagi yang namanya ada investor dong Om, yang beli sahamnya tuh tentu kita gitu. Itu ada investor, ada. Tapi selain itu gerakannya itu kan pasti ada yang menggerakkan harga gitu loh. Kita tidak bilang, saya tidak berbicara bandar ya gitu loh, karena kan itu kan sudah agak-agak out of the box gitu kan. Itu kan sesuatu yang agak abstrak gitu, jadi saya tidak bisa ngomong. Tapi yang jelas pasti ada, kita ngomongnya tuh ketika barang itu bagus pasti ada pemodal gede yang tertarik, sehingga karena modalnya masuk gede pasti harganya akan naik kan. Supply demand, hukum supply demand itu, supply demand sederhana. Nah, market maker atau misalnya price maker itu kan pasti bergeraknya tuh pasti ada yang namanya flow, ada yang namanya fundamental. Pasti fundamental ini ada yang memisahkan ya Om ya, maksudnya fundamental usaha itu sendiri ya sebenarnya itu ada yang memisahkan dengan corporate action ya, boleh-boleh saja sih. Tapi yang jelas ketika ada flow masuk yang cukup besar maka harganya akan naik gitu. Harganya naik itu pasti kalau misalnya tadi kita balik lagi ke tadi saham-saham valuasi murah gitu. Kalau misalnya saham itu memang dia selama ini tidak terlalu diperhatikan gitu. Kenapa? Karena mungkin ya bisnisnya biasa-biasa aja, jarang kasih dividen gitu kan. Terus ya peminatnya kan sepi, nggak ada flow-nya yang masuk gitu loh, nggak ada market maker yang masuk gitu loh kan. Ya dia kan diem aja gitu, walaupun kita katakan dia sangat murah gitu. Bayangkan PNIN tuh harus tidur 7 tahun sebelum dia bergerak dari era 800 ke 2000 lebih gitu kan. Ya itu mungkin salah satu investor ternama Indonesia tuh masih hold sampai sekarang gitu. Kenapa? Dia pegangnya 7 tahun apa 12 tahun saya lupa gitu, sampai ya bergerak kayak gitu kan ya. Artinya tuh harus ada sesuatu yang mendriven gitu loh. Nah, memang secara prinsip kalau fundamentalnya bagus ya mau dibikin berita apapun tuh enak gitu loh. Ya kan istilahnya tuh kayak Om Handi nih asalnya udah ganteng gitu kan. Jadi kalau misalnya Om Handi tuh mau dipakein jas, baju kaos tuh ya easy aja gitu. Tetap ganteng ujung-ujungnya gitu. Karena memang asalnya bagus gitu loh. Tetapi kalau misalnya dia kita tidak bilang standar jelek itu kan berbeda-beda ya. Tapi kalau misalnya dia emang udah jelek, mau dipoles gimana pun tetap kayaknya cemong gitu, kayak menor gitu kan. Tapi kalau memang basicnya sudah bagus, dia tuh akan lebih gampang dia untuk dipoles. Apalagi memang secara teknis dia murah gitu loh. Murah artinya apa? Misalnya seperti ini. Misalnya saya punya teman gitu ya Om ya. Dia ini punya pacar gitu loh. Dan dia ini mau menikah sama pacarnya gitu kan. Sebagai hadiah pernikahan dia sudah beliin, anggaplah mobil apa. Beli mobil apa yang standar lah kan. Mobil harga 400 jutaan. Misalnya HRV gitu loh, 400 juta. Jadi sebagai hadiah pernikahan dia mau beliin nih cewek mobil HRV yang harga 400 juta. Akan tetapi begitu dia mau menikah ketahuan pasangannya ini ada bentah ribut karena apa, yang jelas nggak jadi gitu kan. Otomatis mobil ini misalnya anggap hari ini Om ya, anggap hari ini dia datang ke showroom bayar tunai cash 400, kemudian sudah taken semua, udah clear, mobil udah keluar, baru sekitar 10 meter dari showroom tiba-tiba dapat kabar gitu, kita nggak jadi. Apa yang terjadi? Ya pasti kesel dong. Ketika kesel maka dia bilang, dia akan datang sama saya tawarin, Om, lu mau nggak? Gue lagi kesel sama nih mobil, lu mau nggak beli? Nggak usah mahal-mahal, 200 juta aja ambil katanya. Baru 10 meter keluar dari showroom gitu. Kalau Om Handi di posisi itu kira-kira ambil nggak? Ambil. Pasti diambil. Ya bodo amat mobil saya kan, ya baru 10 meter bos. Baru 10 meter keluarnya gitu.
Artinya kita bilang bahwa harga awalnya 400 juta tapi ditawarkan 200 juta. Itu artinya book value-nya cuma 0,5 gitu. PWP 0,5. Ya easy lah, saya ambil, saya jual 300 juta juga is okay gitu loh. Saya udah cuan 50% gitu loh. Saya jual cepat nih sama teman saya sudah terima, langsung bayar cash 200 juta. Terus tiba-tiba karena ada yang dengar, sudahlah saya aja yang beli 300 juta, nggak apa-apa, saya beli. Tapi saya tetap untung 100 juta dia gitu. Nah, saya analogikan ini ya sama kayak saham gitu loh. Jadi ada saham memang valuasi murah, tapi dia emang bagus. Cuman mungkin karena ada satu dan lain hal, jadi dia tetap tidur ya, sahamnya tidak kemana-mana. Mungkin kalau kenapa dia bergerak sekarang, ya utamanya sih kalau saya bilang pasti ada flow-nya, Om. Pasti ada flow. Jadi pasti ada sesuatu yang dana yang besar masuk sehingga dia harganya naik. Dan biasanya mungkin ya. Iya, mungkin ada faktor orang-orang tertentu masuk di dalam juga bisa gitu kan, kita nggak boleh sebut merek ya kan? Ya. Ya kan, ya. Ya, makanya saya bilang tadi beberapa orang mungkin hold-nya sampai belasan tahun, orang tidak realize gitu. Tapi ya begitu harganya naik dijualan gitu. Ya kan, sementara dia dapat sekian kali lipat, ya mungkin yang lain cuma dapat berapa puluh persen ya sudah happy, ya bebas saja. Tapi kan intinya holding periodnya berbeda gitu. Nah, itu mungkin juga salah satu kenapa saham-saham valuasinya murah kok jadi atraktif akhir-akhir ini. Ya saya rasa sih seperti itu. Pasti ada clue lah. Nah. Pasti karena yang benar sih kata Om Fadlan juga, emang ya termasuk saya mungkin lihatnya karena emang ini barang bagus sih, cuman masih belum ada yang nyentuh, belum ada yang ini pas nih buat barang ini nih, baru naik ya. Betul. Kayak gitu ya. Yang keempat tadi tuh Om, ada price maker atau market maker itu belum ada gitu loh. Walaupun event bagus gitu. Tetap harus ada. Jadi itu juga harusnya sejalan sama makroekonomi ya Om. Iya. Dalam artian ada barang nih. Misalkan contoh simple mungkin, oh ya ini ada barang. Nah kalau belum momentum pasarnya itu belum ke arah misalkan sejalan dengan barang ini, mungkin belum akan jalan ya. Cuman kalau misalnya saat sejalan dengan barang ini, kan barangnya terbang gitu ya. Even mungkin barang ini nggak sebagus, dasarnya nggak sebagus mungkin katakan 100%, tapi mungkin cuma 70%. Itu pun bisa naik ya Om ya? Kayak gitu bisa. Ya? Karena kan emang momentum ya. Kemarin contoh lagi lah gitu. Bank digital gitu loh. Tahun 2020 kan ya. Semua serba digital. Saya mungkin di salah satu kelas saya bersama Pak Yudi gitu, Pak Yudi Chen ya, mungkin kan Oman tahu ya. Itu saya ada membahas itu misalnya kayak bank digital. Ketika animo bank digital tahun 2020 itu sudah kencang, saya cuma tertawa sih sebenarnya. Karena menurut saya faktanya itu adalah yang real bank digital itu sebenarnya sudah ada sejak lama gitu. Emitennya apa? Ya emiten yang sekarang baru hari ini kayak all time high gitu loh. Tembus 1.400 harganya ya. Saya nggak sebut merek lah ya, tapi ya itulah kan. Tapi ya kenapa saya bilang gitu? By fact ya, bukan berdasarkan rilis resmi perusahaannya juga gitu, tapi memang 99,7% ya, yaitu transaksi di BCA itu didominasi kanal digitalnya, entah itu ATM, mobile banking atau internet banking. 0,3% itu baru dilakukan cabang. Ya. Makanya kita tidak pernah melihat BCA itu kantor cabangnya di mana-mana gitu. Tetapi ATM-nya di mana-mana. Sekarang pun mungkin ATM sudah tidak banyak. Ya. Yang banyak itu adalah handphone kita di mana-mana, dia nggak keluar duit gitu, bayangin ya. Dia nggak keluar duit, kita yang keluar duit untuk pakai fasilitas itu. 99,7% kalau saya nggak salah datanya tuh. Jadi the real bank digital itu sesungguhnya adalah bank-bank kayak ya BCA atau yang memang sudah strukturnya kuat lah gitu. Itu kan animonya wah luar biasa karena itu kan digital kan ya, digigit jadi gatal-gatal gitu kan sebenarnya sebelumnya gitu. Bagus, kayak nyamuk gitu kan. Ya kan saya bilang ya, saya cuma tertawa gitu. Ini bank rencana digital atau digigit jadi gatal, saya bilang itu karena realnya belum seperti itu gitu. Gitulah. Gitu. Ya menarik ya. Gue kalau saya tuh asumsinya
mungkin Batu Akik juga salah satu. Iya. Kan ada tonton 2019 ya. 2019 betul loh, Batu Akik betul. Itu juga dihargain Iya. dengan nilai yang sangat gila gitu, dengan valuasi gitu ya. Kok lebih kerennya dengan valuasi yang sangat tinggi gitu ya. Betul. Ya, itu kan karena lagi ada momentumnya gitu. Oke, nah itu masalahnya tuh kalau kita nyari ya barang yang bagus nih Om, ini yang mungkin agak susah ya. Tapi kalau Om Fadlan lihat kalau di bursa kita ya Om, sebenarnya barang yang cukup bagus ya, kemudian valuasinya juga cukup oke, itu sebenarnya masih banyak nggak Om di bursa kita? Sebenarnya tuh, nah ini kalau misalnya medio tahun 2019 saya ingat sekali mencari barang yang bagus dan murah itu sangat sulit gitu loh. Kenapa? Indeksnya all time high waktu itu 2019 kan indeks lumayan tinggi ya. Kemudian ketika 2020 orang pada takut semua itu kayaknya tuh berserakan tuh barang-barang dengan valuasi sangat murah, barang bagus valuasi sangat murah. Tapi ketika sekarang indeksnya kita nggak bisa bilang indeks all time high sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya indeks all time high sekarang ini itu didorong beberapa ya kan gini, market caps IHSG itu 60% itu didriven oleh cuma 10 saham kalau saya nggak salah. Itu bank-bank besar yang jelas gitu kan. Terus kayak UNTR, ASI, Telkom itu kan pergerak GoTo gitu, Buka juga termasuk gitu. Jadi sebenarnya itu tidak lebih dari 20 saham saya rasa yang mendorong pergerakan IHSG. Jadi ketika IHSG sampai di atas tuh sebenarnya saat ini tuh masih banyak saham-saham dengan valuasi sangat murah sebenarnya. Masih banyak, tapi mungkin karena sebulan terakhir nih kayaknya tuh seru gitu ya. Mungkin dia sudah cukup, ya bisa dibilang kita harus menunggu sebentar bagi yang ingin masuk. Kalau saya pribadi untuk berinvestasi, menunggu sebentar untuk masuk. Mungkin ada periodenya ketika dia agak sedikit turun, maka mungkin kita bisa membeli lebih banyak. Kenapa? Meskipun IHSG-nya tuh ya di level 69 kayak break resist ya Om ya, udah 6940. Ya, terus hari ini turun ya. Turun. Tadi sempat agak tinggi terus turun ya. Ya, betul. Nah, itu sebenarnya sejatinya saya bilang itu masih banyak yang saham-saham sudah di bawah, tetapi kalau misalnya turun lebih dalam, saya rasa masih bisa tawarkan lebih murah. Bisa jadi gitu kan, karena banyak juga saham-saham ya. Contoh, saya kasih contoh, saya tidak bilang bagus ya, ketika saya menyebut emiten, jadi sudah tidak bilang jelek gitu. Contoh adalah emiten-emiten media gitu loh, kayak MNCN tuh sudah harganya sudah sama, bahkan di bawah harga pas COVID loh, ketika dia menyentuh kemarin Rp500 gitu kan. Itu kan sebenarnya COVID parah, harga saham pada anjlok, dan dia sekarang harganya lebih bawah lagi gitu loh. Tapi apakah emitennya bagus itu nanti teman-teman bisa nanti kita mungkin dengan penyertaan dasar-dasar fundamental sederhananya mungkin teman-teman bisa analisa sendiri. Kita tidak mendorong beli atau jual. Atau misalnya SMA gitu loh. SMA juga area COVID sekarang ini. Padahal tadi Om Handi sudah sempat menyinggung tuh, ya kan pemilu 2024. Nah, jadi driver. Apakah bisa ya saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu juga. Cuman masalahnya kayak gini. Ketika kita berbicara dana pemilu aja 20 triliun, mungkin sekitar 20 atau 30 triliun gitu. Terus belanja politik pasti sekitar, ya anggap 10 kali lipatnya 300 triliun gitu. Andai saja orang tuh beriklan di televisi itu nggak usah banyak gitu, dari 300 triliun tuh. Kita nggak usah ngomong 10%, 5% aja. Itu which mean kan 15 triliun. Kalau dibagi dengan media-media mainstream, itu kan bagi rata aja lah gitu. Salesnya kira-kira naik berapa banyak gitu ya kan. Nah, apakah itu akan jadi driven labanya? Ya saya nggak tahu ya kan, nanti kita lihat lah kan pertunjukannya nanti gimana gitu. apalagi sekarang kebanyakan kan di media sosial ya. Cuman gue liatnya mungkin karena itu juga. Ya, mungkin, ya bisa jadi. Ya mungkin biaya mereka tuh pindah ke media sosial lebih banyak sih. Bisa kalau saya lihat ke influencer, tetapi kan
memang kalau kita berbicara tentang media sosial sama yang umum, tapi saya rasa cakupan luas itu tetap punya porsi sendiri yang medianya, gitu loh. Mungkin makanya saya bilang, saya tidak bisa bilang kalau dulu mungkin belanja politik itu mungkin besar di iklan gitu. Yeah. Mungkin saya rasa bisa sampai 10-15% belanja politik itu pasti di iklan. Yeah. Bayangin aja dulu di salah satu media tuh ada iklan mata politik yang dia punya media juga gitu. Jadi tiap hari tuh hampir setengah jam muncul mau gitu kan. Benar. Ya kan? Iya. Itu kan ya gimana ya? Itu contoh saja sih sebenarnya. Bukannya kita menyinggung, tapi tetap mungkin berkurang, tetapi tetap ada porsi. Makanya saya tidak berani mengambil terlalu optimis. Mungkin saya bilang let's say 5% mungkin dari perkiraan belanja politik dari 300 triliun, mereka 15 triliun. Mungkin itu ya cukup baik lah. Misalnya SMA salesnya juga kan per kuartal kemarin SMA berapa tuh? Kalau misalnya kita lihat salesnya. Ini kita cuma sekedar contoh ya, maksudnya tidak ada ini ya kan? Tidak ada. Ini misalnya SMA salesnya kuartal pertama kali cuma 1,5 triliun gitu loh. Yeah. In case misalnya ya dapat aja dari 5% tuh dibagi 10 gitu kan. 15 dapat 1,5 triliun lagi. Artinya apa? Itu kan sudah nambahin penjualan, anggap 1,5 6 triliun. Berarti kan salesnya sendiri tambah 1,5 lagi, berarti kan nambah 25% gitu. Apakah labanya bakal nambah 25%? Ya kita nggak tahu gitu kan. Apakah seperti itu. Terus juga kan mereka juga sudah punya kanal-kanal tersendiri ya untuk berita kayak gitu. Jadi mungkin tetap ada peluangnya aja gitu. Oke, mantap ya. Jadi nih dari tadi kan sebenarnya kita udah mulai ngomongin tentang fundamental ya Om. Nah ini kan kalau kita sebagai investor apa yang mungkin kita masih belajar ya Om. Nah ini kebanyakan kita tuh selalu lihat hanya angka gitu. Kan karena saya lihatnya oh ini sometimes banyak yang saya temuin tuh kayak oh ini angkanya murah nih, valuasinya murah. Padahal sebenarnya di balik valuasi itu mungkin ada faktor-faktor lain. Nah itu sebenarnya itu salah apa enggak Om? Maksudnya dalam artian kayak gue cuma nilai sebagai angka doang gitu. Nah itu menurut Om gitu. Itu salah apa enggak? Dan sebaiknya seperti apa Om gitu? Oke. Nah ini kan berarti kan kita masuk ke analisa fundamental gitu ya, Diana. Tapi kan sebelum kita bilang kita menganalisa fundamental, tentunya kita harus jelas dulu nih, kita kasih batasan, kita kasih bukan batasan, tapi mungkin kita kasih pengertian yang cukup baik. Apa sih sebenarnya analisa fundamental itu, gitu kan? Nah, menurut teori-teori yang ada, gitu loh. Nanti kalau teman-teman mungkin yang milenial bisa cari juga, tapi harusnya seperti ini sih Bung ya. Analisa fundamental ada analisa yang melibatkan analisa dari secara top down atau bottom up. Itu kalau misal teknikal kan kalau kita ngomongin kan berdasarkan price and volume gitu. Yeah. Tapi kalau fundamental itu adalah analisa kondisi keuangan pasti, karena kan emiten pasti berhubungan keuangan. Itu berdasarkan top down ataupun bottom up. Top down artinya apa? Kita analisa makro, apakah itu global ataukah nasional. Kemudian kita baru sektoral, kemudian baru emiten. Kalau itu kan top down, artinya dia dari yang luas ke yang kecil gitu. Yeah. Tapi bisa jadi dari bottom up gitu. Jadi kita udah punya emiten yang kita suka gitu. Misalnya saya sukanya makan Indomie gitu, saya berarti kan sukanya ICBP gitu. Nah kita ada emitennya, kita analisa. Misalnya contoh ya, kalau misalnya kita top down gitu tadi kan, perang Rusia Ukraina gitu kan, ini berpengaruh pada komoditas gandum dan lain sebagainya, ya kan. Ini kalau gandum ini kan bahan baku untuk tepung gandum dipakainya untuk pembuatan mie gitu kan. Ini kan makro. Terus di Indonesia tuh kita tuh negara masih ngimpor gandum gitu kan. Jadi kan dari global perang Rusia Ukraina ya kan, komoditas yang terpengaruh ini, dan Indonesia adalah lebih kecil makronya. Indonesia adalah negara pengimpor gandum, ya kan. Kemudian yang gandum secara sektoralnya industri yang terpengaruh dari gandum ini adalah industri makanan, consumer berarti. Nah, kecilnya lagi ada Indofood, dalam hal ini Indofood CBP ya, itu mungkin terpengaruh.
Nah, kalau bottom up tuh, kita ngomong nih, sekarang nih saya suka makan Indomie gitu kan. Saya ICBP, sekarang nih saya pengen beli saham ICBP, cuman ICBP ini apa? Isunya yang bakal bangga. Kita balik lagi nanti itu kan dari, yang jelas dari bahwa, oh ICBP itu, dia Indomie, Indomie itu bahannya dari tepung, tepung itu kita biasanya impor, impor terus kan, wah lagi perang Rusia, Ukraina gitu. Jadi kan, seperti itu analisa fundamental ya teman-teman. Jadi, mungkin, sebelum itu kan besar. Nah, ketika kita sudah sampai di emiten, maka kita harus pelajari juga teman-teman. Mungkin kita harus pelajarin bahasa umum gitu loh. Jadi kan tadi kan ditanya apakah fundamental hanya sebatas angka. Nah, ini penting bagi kita untuk mengetahui ketika kita pergi ke Inggris, ke negara Inggris atau Amerika, mungkin kita harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Tapi ketika kita pergi ke Cina, ya usahakanlah kita walaupun cuma taunya nih Homa gitu kan, kita tahu lah. Ya kan, jangan sampai kita nanti juga kagok gitu kan. Atau kita negara Filipina, mungkin kita agak sering-sering dikit bahasa-bahasa yang berlaku. Nah, kalau misalnya di keuangan itu, pasti kita harus ngerti yang namanya akuntansi sederhana minimal, gitu kan. Nah, ini kan pasti kenapa harus mengerti? Karena kan kita mau membaca laporan keuangan itu harus ngerti akuntansi. Nggak perlu ahli, tapi setidaknya kita cukup tahu, gitu. Nah, ini kan pasti nih, yang analisa fundamental ya, kalau kita mau analisa fundamental. Ya, itu kan karena apa? Bahasa dasarnya itu di situ bahasanya gitu loh. Terus juga, kita juga harus memahami nih bisnisnya itu gimana. Jangan kita ketika beli emiten kita nggak tahu tuh bisnisnya. Misalnya, kita mungkin selalu quote unquote, kita selalu bilang bahwa Antam adalah perusahaan tambang emas. Ya kan? Mayoritas nih, ketika kita tanya gitu, mungkin kalau misalnya sudah lama di bursa kayak Om Handi, saya tidak percaya itu udah tahu. Tapi ketika saya berbicara sama teman yang, wah saham Antam bagus loh, produksi emas. Saya bilang, Pak, Bapak tahu nggak, saya bilang itu, bahwa Antam itu sebenarnya besarnya bukan di emas, bukan dari tambang emas. Antam itu penjualannya 6 triliun, tetapi sebenarnya trading emasnya itu 4 triliun gitu. Sales totalnya 6 triliun, tapi yang dari trading emas, artinya dia membeli emas dari luar, terus dijual 4 triliun. Artinya apa? Sekitar 2/3 ya. 2/3 dia itu dari trading. Porsi lainnya tuh mungkin sekitar 1, berapa triliun mungkin dari apa? Dari yang lainnya, nikel segala macam gitu. Nah, tambangnya sendiri tuh sebenarnya porsinya nggak gede gitu. Jadi tuh ya jangan sampai kita nggak ngerti bisnisnya sehingga kita jadi bingung nanti bicara tentang suatu emiten. Jadi kan kita harus mengerti lu konsep bisnisnya apa. Nah, bisnis itu juga kan emiten di Bursa Indonesia nih, majornya itu. Karena saya basicnya kan dari perbankan dulu, Om. Jadi saya di bank kerjanya 21 tahun gitu. Jadi bisnis itu sendiri sebenarnya menurut saya itu terbagi atas 3 cuman. Yang satu jasa. Yang kedua adalah perusahaan manufaktur. Yang ketiga adalah yang distribusi. Gitu. Jadi ya pendistribusian. Jadi jasa mungkin tidak perlu distributor. Gitu loh. Karena dia nggak perlu distributor. Tapi kalau dia manufaktur, dia perlu distributor. Jadi cuma 3 jenis bisnis ini yang ada di emiten di bursa itu. Secara umum ya, muntah mungkin ada yang lain campuran, saya nggak tahu gitu loh. Saya ambil contoh gitu loh. Kalau yang jasa, contoh apa? Jasa perbankan. Kan jasa keuangan dong. Ya kan? Multifinance juga jasa keuangan gitu loh. Kontraktor tuh jasa. Karena dia nggak memberikan produk apapun gitu kan. Jasa, contoh apa? Total, NRCA, ya kan? Itu kan kontraktor jasa gitu. Kalau misalnya emiten distribusi, contohnya apa? SPTO, distributornya Toto, atau EPMT, distributornya KLBF gitu. Nah itu kan Encephal, distributornya apa tuh? Encephal Mega Trading ada yang distributornya apa gitu. Yang jelas tuh ada seperti itu. Nah, yang terakhir tuh ya ada yang memang dia olah dari bahan mentah setengah jadi bahan jadi, itu kan manufaktur. Contoh apa? Indofood, ya perusahaan-perusahaan itu. Jadi secara umum bisnis di IDX itu di Bursa Efek Indonesia itu cuma ada 3 itu. Secara umum, entah dia nanti mix apa saya nggak tahu, tapi intinya ada itu. Nah, begitu kita pahami bisnis itu seperti apa, maka ketika laporan keuangan tersaji dalam angka-angka, nah kayak tadi gitu loh, Antam, ya kan?
Ada tradingnya, berarti dia ada distribusinya, campur berarti dia kan. Ada wadah distribusinya. Ada produksi emasnya gitu loh. Nah, ketika kita membaca laporan keuangannya, maka kita kan bisa bilang, kalau misalnya Antam angkanya tuh segini, apakah wajar atau enggak, itu kan kita bisa menilai. Gitu. Misalnya kalau Om jualan distribusi, bisa untungnya gede. Distribusi kan pasti tipis. Pasti tipis. Ya. Betul nggak? Pasti tipis. Kenapa kan? Yang penting kita putaran barang. Ya, benar nggak? Kita penting putaran barang. Logikanya kan gitu. Ketika kita jual, kita nggak masalah untung kita tipis, tapi barang kita putar cepat. Karena kan kita distribusi. Bener kan? Jadi itu marginnya pasti kecil, tapi omsetnya pasti gede. Gitu loh. Nah, kalau misalnya kita manufaktur, kita bisa dapat cuan lebih besar, tetapi sales kita pasti lebih kecil. Karena kita nggak ini gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita jasa, nah ini lebih lagi gitu. BCA gitu, bisa GPM-nya 56% gitu. Gimana caranya gitu? GPM BCA 56%. BRI 36%. Bank Mandiri 32%. BNI bisa 30%. BTPS 40%-an, NISP bisa 40%. Bayangin coba, usaha apa yang GPM-nya sedemikian besar, ya cuman jasa gitu kan. Cuman jasa gitu. Dan benar sih, bahkan kayaknya bukan cuman, nah ada satu yang beda Om dari manufaktur sama jasa. Manufaktur itu biasa ada istilah harga eceran tertinggi, dalam artian di pasar itu ada harga batasnya lah. Ya kan? Karena kalau jasa itu nggak ada batasnya Om. Iya. Ada. Sesuka-sukanya dia aja gitu. Iya, benar-benar. Contoh kayak dokter ya, dokter gigi itu kan jasa kan. Betul. Itu nggak ada batasnya. Nggak ada. Semakin terkenal, semakin tua, semakin mahal gitu. Iya, benar. Semakin apa? Ininya nggak sakit, bagus, itu makin mahal. Iya. Itu ya kalau misalnya saya datang ke dokter anak saya, dia ngeliat muka dokternya sudah sehat gitu loh. Terus saya juga bingung. Ini mahal gitu loh. Ya seperti itulah. Oke, nah itu berarti jadi sebenarnya yang harus dinilai itu awal itu yang sebenarnya harus kita ngerti dulu nih, ini perusahaan apa, bergeraknya di bidang apa, yang menjadi revenue, yang bisa mencetak revenue untuk dia tuh dari pos-pos mana ya Om ya, lebih mungkin pos atau sektor mana, bisnisnya seperti apa gitu. Jadi itu mesti digali dulu. Bahkan karena sometimes itu contoh ya, contoh gue tuh suka ngomong tahun ini tuh pasti laba-laba dari perusahaan batubara pasti turun. Dalam artian kalau kita compare sama tahun lalu kan jelas lebih bagus tahun lalu karena ada abnormal jadi kondisinya lah ya. Nah tahun ini tapi saya itu pasti saya udah bisa nebak bahwasanya nanti pasar itu malah ngepanis bahwa si perusahaan batubara ini udah jelek. Betul. Padahal itu kan sebenarnya adalah hanya sebatas menormalize laporan keuangan dari periode sebelumnya kan, gitu kan. Nah itu yang sebenarnya banyak orang yang masih belum menyadari itu ya. Betul. Karena orang cenderung hanya melihat angka tanpa mencari tahu latar belakang dari angka itu sebenarnya kenapa gitu. Benar. Nah itu yang tadi. Jadi fundamental memang secara teknis bukan hanya masalah angka. Angka itu akan berbicara. Misalnya seperti ini gitu loh. Kalau misalnya kita lihat laporan keuangan suatu manajemen, saya ambil contoh lah ya gitu. Misalnya RALS gitu loh kan. Kalau kita perhatikan sampai 4 tahun ke belakang dia di Q2 kenapa sih dia tuh selalu ada kenaikan laba misalnya itu di Q2 ya. Ya kan di Q2. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan RALS-nya emiten apa? Oh, dia emiten department store, jualan baju, jualan lain-lain yang sejenis itu, tetapi yang mid-low gitu kan. Nah, momen-momen kalau kita perhatikan 4 tahun ke belakang itu di Q2 ini tuh selalu ada momen yang berhubungan dengan Ramadan sama Idul Fitri. Dan itu memang mendriven gitu. Kenapa? Akhir tahun juga seperti itu. Kondisinya sama gitu loh. Jadi akhir tahun dia penjualan sama-sama. Kenapa? Akhir tahun tuh ada 2 momen. Satu Natal, yang kedua Natal tahun baru, yang kedua Xinjia gitu.
Iya. Ya Shincek juga ada Nggak gitu ada. kan. Nah, jadi di dua momen-momen itu ya labanya biasanya tuh ya naik gitu. Jadi sebenarnya karena nature bisnisnya seperti itu, angka-angkanya tuh ya cuman bilang Q2 gede, tapi kan tidak bercerita. Hmm. Cerita itu akan bisa kita peroleh kalau kita memahami bagaimana bisnisnya itu berjalan. Kayak kata Om Handi tadi, saya sangat setuju sekali. Apa yang bisa mendrive labanya gitu. Nah kan ya momennya apa? Nah ketika momen itu ya kayak gini kan sudah bulan Juli ya, 1 bulan udah mau habis. Ini kan sudah saatnya perusahaan-perusahaan menjadikan laporan keuangan. Nanti mungkin kita lihat tuh. Contohnya saya kasih contoh tadi Emiten Rals. Apakah Q2-nya bakal naik atau enggak gitu? Kenapa? Karena selama 4 tahun terakhir ya seperti itu, gitu loh. Ya tapi nanti kita lihat lah ya benar apa enggak gitu. Nah, berarti, nah mungkin dari Om Fadlan tuh ada tips nggak Om? Maksudnya, nih mungkin termasuk saya sama teman-teman nih kalau misalkan mau memulai analisa fundamental nih. Nah itu mungkin Om Fadlan bisa ngasih secara lebih rinci cara-cara memulai menganalisa satu saham itu mungkin ada yang mungkin bagi sedikit tips gitu Om. Cara gimana sih nih pemula nih mau nganalisis saham mau analisa fundamental di satu saham gitu. Jadi biar kalau saya praktek. tips saya sederhana sebenarnya. Saya orangnya meskipun saya suka membaca, tapi saya juga bisa dibilang pemalas juga gitu ya Om. Pemalas dalam artian gini, saya tidak punya cukup kepercayaan diri kalau saya tidak terlalu mengenal perusahaannya. Misalnya gini, kalau kita berbicara batu bara, apa yang terlintas pertama di kepala kita gitu kan? Even kalau misalnya kita bukan ini, kita taunya Adaro Energi gitu misalnya. Dulu saya belum terlalu kenal itu, tapi saya sudah tahu Adaro Energi gitu. Atau Indica ini saya sudah tahu gitu. Tapi ada orang tuh yang sukanya sama, saya nggak tahu apa, BBSS gitu. BSSR gitu loh. BSSR gitu. Saya aja bingung tuh BSSR apa ya gitu loh. Jadi saya kenalnya sama Adaro, saya kenalnya sama Indi gitu loh. Atau saya kenalnya sama Bukit Asam, masa nggak kenal gitu ya Om? Bukit Asam masa nggak kenal? Daerah Sumatera juga gitu kan, nggak mungkin lah kita nggak tahu ya kan. Bukit Asam saya tahu gitu loh. Atau misalnya ya Bumi Resource gitu. Tapi karena dia terkenalnya kan dalam dua sisi gitu lah Bumi gitu kan. Ya yang baik ada, yang mungkin berlawannya mungkin ada, tapi saya nggak sebutkan ya karena takutnya kan ini. Tapi yang jelas kalau kita berbicara batu bara, kita nggak mungkin mengabaikan misalnya Bukit Asam. Kita nggak mungkin mengabaikan itu. Kita nggak mungkin mengabaikan Adaro Energi gitu loh kan. Masa nggak kenal sih sahamnya yang ada afiliasi sama Pak Salahuddin Uno gitu kan. Pasti sering disebut di berita gitu. Atau Indica Energi gitu loh Pak Arsyad Rashid gitu kan. Ya kalau misalnya sering-sering ini pasti ujungnya tahu gitu. Jadi saya memilih saham tuh, saya ingat juga petuahnya, saya sebut merek gitu, Pak Lokenghong. Ketika saya pertama kali berkenal di dunia saham kan, saya pasti ikutnya senang sama Pak Lokenghong kan. Kayak ini bagaimana dia jadi kaya banget gitu kan, pasti gitu. Tapi saya ingat banget beliau tuh selalu menekankan gitu, kalau kita cukup beli perusahaan yang kita kenal baik gitu. Jadi kita perlu yang mau mencoba sesuatu yang baru, yang apa gitu. Kenapa? Karena yang sudah dikenal baik ini biasanya tuh track record-nya gampang ditelusuri gitu. Ya itu satu gitu. Kita mencari saham-saham tidak perlu yang aneh-aneh, tidak perlu saham yang, saya tidak bilang saham gorengan ya Om ya. Di satu kelas saya yang saya ajar itu ada pesertanya, gimana saham gorengan? Saya bilang ini Bu, sampai sekarang mohon maaf saya bilang, bahkan saya rasa Bursa Efek Indonesia atau OJK tuh belum menemukan definisi yang pas untuk saham gorengan tuh apa, saya bilang. Om Handi nggak ketemu di literatur resmi yang dibilang saham gorengan itu apa? Nggak pernah kan? Kita nggak pernah loh ketemu yang namanya saham gorengan, nggak pernah. Itu cuma di berita aja kita ketemunya, tapi di literatur resmi nggak pernah ada gitu kan. Jadi saya tidak akan berani mengatakan saham gorengan, tapi saya akan bilang saham dengan volatilitasnya tinggi gitu. Karena dari ARA bisa ke ARB, dari RB bisa ke ARA gitu kan. Ada saham-saham yang gitu kan. Dalam hitungan menit gitu, jebret gitu, tiba-tiba hilang bitnya gitu. Ya kan,
Saya tidak mencari saham-saham yang seperti itu. Kenapa? Bagi saya, kalau misalnya di saham yang well known aja sudah bisa memberikan kita keuntungan yang cukup baik, kenapa kita mesti merisikokan lebih lagi gitu loh kan? Nah itu pasti satu pemikiran dengan saya. Kemudian saham-saham itu kan Om Handi pasti tahu yang namanya sektor defensif, sektor yang cukup defensif ya, yang pertumbuhannya kalau teman-teman lihat ya stabil gitu ya, naik itu biasanya karena kenaikan harga. Salesnya naik biasanya karena kenaikan harga. Contoh saya seperti ini. Kalau misalnya Indomie, memang kalau misalnya ekonomi kita bagus, kita akan makan Indomie dari 1 bungkus jadi 2 bungkus kan enggak? Tapi tetap 1 bungkus, ya kan? Begitu bertambah penduduk juga nambahnya juga stabil aja gitu loh. Berapa pertumbuhan penduduk ya? Pertumbuhannya stabil gitu loh kan. Jadi, tapi juga dividennya juga stabil tuh tumbuh karena perusahaan cukup baik sehingga dividen cukup stabil tumbuh gitu loh. Tapi kita tidak bisa mengharapkan dia tuh tiba-tiba jebret naik tinggi gitu. Ya kan yang driven terdepan saya rasa Om ya, itu kenaikan harga tuh kalau misalnya laba-labanya kalau 1 kali laba ya, kalau 2 jadi laba-laba gitu. Kalau labanya naik tinggi gitu ya Om ya. Ya pasti gitu kan. Nah, saham-saham yang bisa labanya dari minus tiba-tiba berbalik ini kan turnaround kita bilangnya gitu. Itu adalah saham-saham apa? Yang produknya itu merupakan produk siklikal atau ada siklusnya. Ada naik, ada turunnya gitu. Ketika dia iya kan, ketika harga produknya itu di bawah, otomatis dia rugi kan, iya kan? Ketika dia rugi, orang kan pada nggak ngelirik. Nah, tapi ketika kita pahami bahwa perusahaan ini itu ada perusahaan juga, dia pasti punya cara gitu loh, bagaimana untuk menaikkan labanya di masa depan, atau mungkin nanti akan ada masa dia balik lagi gitu. Nah, jadi kalau mau yang stabil pertumbuhan portofolionya, mungkin kita cari saham-saham yang ya katakanlah ngasih dividen cukup rutin, minimal lebih besar dari deposito, kalau bisa lebih besar dari ori yang 6% gitu. Itu kan yieldnya gitu. Jadi kan kita tinggal cari entry-nya aja yang cukup baik, sehingga dividen yield kita nunggu sahamnya naik, tapi kita masih dapat kayak bunga gitu ya Om ya. Tapi ini kan dividen gitu. Kita masih dapat dividen yang cukup baik gitu. Jadi santai aja gitu. Terus kalau mau cari capital gain yang gede ya jangan di saham-saham yang kayak gitu, tapi pasti carinya saham-saham yang ada turun roundnya, kisahnya apa gitu. Itu pasti gitu. Dan tidak perlu yang aneh-aneh, saya bilang nggak perlu sama sekali, ya kan? Ada salah satu teman saya ketika saya masih kerja dulu, dia bilang, "Li, kamu kan di saham," dia cewek ya, dekat sama saya udah kayak kakak sendiri. Dia, Li, lu kan ini paham saham, aku nih ada duit lebih, tak beli nopo ya Le, katanya, kan orang Jawa ya kan. Jadi dia bilang, Doro, saya bilang itu, kalau misalnya ada duit lebih, beli sahamnya saham bank wae lah, kan Doro kan kerja di bank sama kayak aku, bilang gitu kan. Lu jual saham bank apa? BCA ya, kata, oh enggak usah, saya bilang itu. Lu kan enggak usah, wis mahal BCA, saya bilang itu. Waktu itu saya suruh beli, saya ingat banget September 2021. Saya bilang, Doro ini saham Bank BNI harganya sekarang 5.000, saya bilang. Kalau ono duit beli aja semuanya, masukin di itu semua, saya bilang itu. Oh mau boleh, kok enggak beli BCA, katanya. BCA sudah mahal, saya bilang itu, beli aja BNI. Bener ya, belilah. Jadi dia belilah waktu itu, belilah dia saham Bank BNI itu di harga 5.000, saya ingat banget. Wes, Le tak beli di 5, kalau misalnya 50 juta apa berapa gitu dia beli ya kan. Habis itu ya mungkin karena hoki, besoknya terbang gitu kan. Terus sampai sekarang kan harga BNI kan hampir 9.000 atau 10.000. Ya, jadi enak toh kalau misalnya di saham nih, iyo katanya untungnya gede yo katanya. Aku jual aja ya enggak usah lah, aku bilang gitu. Kan dividennya juga lumayan, saya bilang gitu. Lumayan gede kan. Kalau misalnya 5.000 dia dengan dividen yang dikasih sekarang, saya nggak tahu dividen BNI berapa sekarang per lembar ya. BNI dividen 392, 2021 146. Jadi total udah ya 500 ya Om ya, 550 sampai 600 lah ya, gitu kan. 550, saya bilang tuh dividennya udah mau 10% lu, saya bilang. Terus naiknya sudah 40%. Jadi santai, saya bilang gitu.
Oh iya, nggak usah jual, nggak usah. Nah terus kemarin pas biasanya kan biasa ada tiap tahun ada bonusan gitu kan tempat sekedar saya dulu. Aku ada duit lebih nih mau beli apa? Waktu itu Indofood masih 6.000 tuh. Jadi kan saya bilang, tuh beli Indofood, saya bilang. Itu dividennya bagus juga, saya bilang. Tapi ya saya menyarankan kepada dia karena memang orangnya tidak terlalu perhatian sama bursa ya. Dan terus kan yang perlu di dia kan rasa aman gitu loh kan. Nggak bisa lah kalau kayak kita beli saham-saham yang mungkin yang agak-agak risky tapi hasil returnnya gede gitu kan ya bagi kita yang memantau bisa. Tetapi bagi yang tidak bisa memantau, saran saya adalah eh, simpan aja duitnya dulu, tunggu momen yang tepat, karena nanti ketika eh, roda itu kan tidak mungkin di atas saja, pasti ada di bawah. ISG juga nggak mungkin di atas saja, pasti nanti mungkin ada turun yang cukup dalam gitu loh. Nah, ketika itu mungkin kita bisa manfaatkan cash kita untuk membeli saham-saham incaran. Nggak usah yang aneh-aneh, cukup saham-saham yang perusahaannya kita kenal dengan baik saja. Iya kan? Yang kita kenal baik dan kita tahu kalau itu perusahaan besar. Betul. Iya kan? Yo kan masa nggak tahu BNI, saya bilang tahu kan ono BNI kan sebelah kantor mulu. Apalagi daerah tuh jauh lebih tahu BNI, BRI, Mandiri. Benar, Ya. benar sekali. Malah Benar kalau sekali. saya ingatnya dulu kalau saya masih di daerah itu jarang dengar, maksudnya kurang familiar sama BCA. Malah Betul. yang familiarnya BNI, BRI, Mandiri gitu. Benar. Jadi makanya saya bilang nggak usah pusing dulu. Indofood kok mau dijual nggak ya katanya? Sudah enak dapat dividen juga sampai masih mau jual. Emang lagi perlu duit? Enggak sih katanya. Ya sudah biarin aja, saya bilang gitu ya kan. Ya kan dari 6.000 dia beli. Sekarang Indofood kalau salah 7.000 lebih gitu loh saya bilang. Iya, jadi setahun juga dari dividennya 250 tahun ini. Mungkin udah bisa tambah lagi, saya bilang tiap tahun dapat ya lumayan. Saya 250 dibagi 6.000 kan sekitar 6%, saya bilang itu. Deposito juga cuman deposito BCA lagi, saya bilang itu cuma 3%. 3% saya bilang itu. Iya Yole katanya. Ya sudah, aku bilang harga sahamnya sekarang sudah naik, saya bilang itu 20%, saya bilang itu. Ya biar aja, saya bilang itu. Kalau ada duit pas dia lagi turun, apalagi dekat harga beli ya tambah, saya bilang itu. Saya bilangnya seperti itu. Ya cuman ya itu cuman trik sederhana sih. Kalau misalnya mau yang ribet-ribet, saya rasa kita nggak cukup dengan kayak gitu aja ya Om ya. Maksudnya kita mau tumbuh lebih besar pasti ada effort. Effort ini entahlah kita dari sisi waktu kita membaca, ikut-ikut yang kayak gini nih, yang kayak yang kata orang tuh kadang-kadang suka diremehkan gitu kan. Ngapain sih lihat ngoceh nggak jelas gitu kan. Tapi sebenarnya itu recharge battery kalau saya bilang itu. Saya suka ikut juga dengerin orang, oh kayak gini. Saya bilang, kenapa? Karena sebenarnya pengertian data investasi itu kalau menurut Profesor Tandilin itu adalah suatu komitmen terhadap suatu sumber daya di masa kini untuk memperoleh keuntungan di masa datang itu. Jadi pasti ada keuntungan di masa datang. Komitmen atas sejumlah sumber daya. Sumber daya ini macam-macam, entah dana, entah waktu, entah pikiran gitu loh. Ini kan investasi. Kayak sekarang ini kan investasi dari leher ke atas katanya gitu kan. Nah, jadi untuk mengharapkan apa? Untung di masa untung itu bukan cuman kita bilangnya duit gitu. Pengetahuan itu adalah suatu keuntungan saya bilang. Nah, ketika kita bisa punya pengetahuan, mudah-mudahan tuh kita jadi lebih berani. Sekarang kita mainnya yang defensif aja nih, mainnya banking, mainnya di yang consumer gitu. Oh mungkin besok-besok karena kita udah punya guts-nya, kita berani di perusahaan turnaround gitu. Mungkin seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya paling bagus ya by step ya Om ya. By step pelan-pelan mengenalin, terus ketika misalnya kita invest dari leher ke atas sudah mulai mumpuni, mungkin kita bisa ngorek-ngorek saham-saham yang mungkin di bawah itu. Ya benar. Kelihatan mungkin menarik ya. Betul. Emang analisa fundamental juga rada tricky ya Om ya. Ya kadang-kadang ada jebakan sih, ada jebakan laporan keuangan. Ada sulap laporan keuangan. Nah ini salah satu juga. Ada sulap-sulap memang di laporan keuangan itu ya.
saya pernah menulis cukup panjang waktu itu, kayak misalnya transaksi afiliasi, bagaimana mungkin Om Handi sama saya pernah waktu itu ada dapat suatu project gitu kan, kita discuss bareng-bareng gitu kan, terus saya bilang ada saya sarankan kayak gini gitu. Terus sebenarnya memang applicable dan itu bisa dilakukan gitu. Jadi ada memang kayak di laporan keuangan tuh kita bisa ada transaksi-transaksi tertentu yang mungkin bisa jadi entah dia jadi menggelembungkan aset, bisa juga mentransfer aset, atau juga memoles lah gitu, bedakin itu Om ya, laporan keuangannya. Dan saya kalau misalnya dibilang kayak gitu ya, saya pernah ada pertanyaan, bukan ini, pernah ya Pak, berarti kalau misalnya gitu itu tuh salah nggak sih gitu, laporan keuangan tuh dimain-mainin gitu. Terus saya bilang itu jawabannya ini bisa ya dan tidak, saya bilang. Kenapa bisa ya dan tidak? Kalau misalnya itu tuh memang triknya tuh dilakukan tuh untuk dari yang tidak ada jadi ada, misalnya dari kayak kasus contoh, ada salah satu emiten penerbangan gitu kan, saya tidak sebutkan namanya gitu kan, pernah dari dia rugi tiba-tiba jadi laba gitu kan. Nah, terus ada komisarisnya 2 orang yang tidak mau tekan laporan keuangannya gitu kan. Ya, teman-teman bisa cari sendiri ya kan. Udah tahu lah, itu contoh. Udah tahu lah itu. Ya kan. Ya kan, tapi kan saya tidak sebut emiten gitu kan. Ya, itu contoh kan, itu kan tricky, dari tidak ada menjadi ada gitu kan. Tapi bisa jadi dia menggeser pos-pos tertentu. Misalnya gini, Om Handi pengennya tuh perusahaannya tuh performanya terus tumbuh atau naik turun, tahun ini naik 10%, besok naiknya cuma 2%. Atau misalnya tahun ini naik 10%, tahun depan mungkin agak naik cuma 9% gitu. Pilih mana? Atau misalnya tahun ini nggak naik 10% nih, kita tahun ini naiknya 6% aja, tahun depan kita naik 7%. Dibandingkan tahun ini naik 10%, tahun depan jadi 2%. Pilih mana? Saya rasa pasti kita pilihnya tuh, walaupun sama-sama total kenaikannya tuh misalnya anggap 12% gitu ya. Kita pasti pilihnya tahun ini kita 5%, tahun depan 7%. Ketimbang tahun ini 10%, tahun depan 2%. Betul kan? Betul. Nah, kalau misalnya kayak itu, salah nggak nih kalau misalnya Om Handi itu, misalnya ada penjualan kita nih yang emang delivery-nya tuh anggaplah 30 Desember sudah bisa sampai, tapi kita hold sampai tanggal 5 Januari misalnya, supaya salesnya masuk tahun depan gitu. Apakah itu salah? Enggak juga. Enggak juga gitu. Jadi maka saya bilang itu jadi sesuatu yang abstrak gitu. Jadi nggak bisa kita kasih boundary atau batasan gitu bahwa ini salah, ini benar. Itu nggak juga. Contoh bank ya. Nah ini kan bank. Misalnya ada bank yang katanya labanya terus tumbuh gitu kan. Itu apakah tidak ada pemolesan laporan keuangan? Saya rasa ada. Ya. Mungkin dia bermainnya di mana? Mungkin dia bermain di biaya provisi gitu loh. Tahun ini misalnya kita lepas kredit 10 triliun, ya kan? Kita harus cadangin 100 triliun. Kita harus cadangan biaya provisi 1% misalnya minimal gitu kan. Kalau saya ngelihat tahun depan itu kayaknya kredit tuh bakal melambat. Apa yang saya lakukan? Ya kan? Kalau kreditnya melambat, otomatis labanya akan melambat gitu kan. Nah, oke, tahun ini kan kita wajibnya cuma 1% nih, Om. Oke, saya ambil nih 3%. Ya. Berarti kan dari 1 triliun jadi 3 triliun dong. Ya. Tahun depan begitu kreditnya tumbuh 110 triliun, maka saya tidak lagi bebanin biaya pencadangan tuh. Kosongin aja. Otomatis apa? 1% dari 110 triliun anggap jadi kan, saya hemat 1,1 triliun. Secara logis ini labanya akan tetap tumbuh 1,1 triliun tanpa melakukan apapun. Kasarnya kan seperti itu, sederhananya gitu. Tapi apakah realnya seperti itu? Tapi perlu ditelaah lebih jauh. Tapi saya kasih yang gampangnya aja gitu. Ya kan bisa aja kan, Om? Bisa aja, ya. Boleh kan? Boleh gitu loh. Kenapa? 100 triliun sekarang kita cadangin 3%, kan sudah dapat 3 triliun. Begitu kredit tahun depan cuma 110 triliun,
kita biaya pencadangannya kan, pencadangan sudah ada 3 triliun, kita tidak perlu nambah lagi. Karena apa? Masih di atas 1%. Karena 3 triliun dibagi 110 triliun gitu loh kan. Tahun depan laba kita tumbuh aja gitu. Nah, apakah salah? Nah, itu kan kembali lagi kepada ini gitu kan. Masing-masing ya. Itu yang akhirnya kita sebut kan, sometimes tuh kalau analisa fundamental itu tricky-nya di situ ya. Betul. Persepsinya di situ ya. Betul. Tricky-nya itu yang membuat sesuatu jadi buruk atau tricky-nya itu menjadi baik gitu kan. Contoh ada emiten restoran gitu kan. Mungkin ada dulu sempat ada yang teriak-teriak di salah satu grup saham gitu, saya ikut gitu loh. Wah, ini saham valuasinya sangat murah katanya. Kenapa? PBP-nya sekian. Kasnya aja sekian gitu loh. Quick ratio-nya sekian, current ratio-nya sekian. Terus saya cuma ketawa gitu loh. Emitennya restoran tapi piutangnya itu 2 kali salesnya gitu. Jadi saya bilang, itu orang makan tuh pada ngutang semua gitu loh. Saya bilang gitu kan. Contoh seperti itu. Karena kita paham, tadi kan saya sempat singgung bahwa kita harus pahami nature bisnisnya gitu. Begitu kita paham nature bisnis itu tuh nanti kita akan lihat, oh ini item itu rasanya nggak masuk akal gitu loh. Dan benar saja sampai sekarang kan emitennya nggak ada kedengaran sampai sekarang. Iya, seperti itulah. Iya kan, bener kan? Itu bener. Termasuk kasus perusahaan garment kan? Iya, betul. Iya kan? Iya itu kan? juga sama kan? Benar. Ada perusahaan garment stoknya 200, salesnya 92 juta US dollar, tetapi stoknya 267 juta dolar atau berapa, something dekat 270 gitu. Let's say berarti kan kalau dijualin satu kuartal, anggaplah 90 juta dolar, stoknya ini bisa untuk 3 kuartal ke depan, 9 bulan ke depan. Waduh, saya bilang, itu apa nggak duit mati tuh? Ya, 270 juta US dollar itu means sekitar hampir berapa triliun gitu, 3-4 triliun gitu kan, 3-4 triliun. You nggak usah taruh di stok deh, taruh aja di obligasi negara, dapat bunga loh 6%. Ngapain? Nah, itu berdasarkan laporan keuangan kemarin. Tapi sahamnya punya histori lucu-lucu. Karena pas setiap Q3 labanya selalu melejit gitu. Nah, jadi kalau kadang-kadang kita sering baca laporan keuangan, kita kadang-kadang ada ketawanya, tapi kita juga ada gimana gitu. Karena emiten ini, jujur, setiap Q3 labanya selalu baik. Dulu dia bikinnya 2 kali. Q2 sama Q3. Sekarang dia bikinnya Q3 aja. Q3. Dan sahamnya di Q3 tuh rata-rata ngasih return minimal 100%. Maksudnya nggak ada emiten kayak gitu. Saya sudah lihat sampai 6 tahun atau 7 tahun ke belakang gitu. Ada emiten kayak gitu. Tapi saya nggak sebutkan lah ya. Nggak perlu disebutkan. Nggak perlu disebutkan. Tapi teman-teman mungkin bisa. Emitennya kayak kata Om Handi bilang tekstil, tapi teman-teman bisa search sendiri. Bener nggak nanti kayak gitu? Ya. Kalau teman-teman yang udah berkecimpung di pasar modal, pasti invest ya. Di bawah 2018 itu pasti tahu lah emiten itu. Iya. Dan itu kan salah satu karena murah, Om. Ya, betul sekali. Murah. Bener. Oke. Wah, ini kita ngobrol-ngobrol, ini udah lewat jam, Om. Tadi jadinya karena keseruan. Biasa, ya, namanya kadang tuh kalau ngobrol yang sesuatu yang seru emang kadang bisa lewat-lewat. Betul. So, teman-teman, sebelum kita akhiri, karena juga udah jam 9 juga, jadi teman-teman jangan lupa. Ini Om, kalau misalkan ada teman-teman nih yang mau ngikutin Om Fadlan, ini bisa di-follow Om Fadlan di mana nih? Mungkin Om Fadlan boleh share. Di @fadlan.ra. Fadlan.ra itu boleh dilihat. Kadang-kadang saya ada spill juga tuh, ada emiten tertentu, tapi saya memang tidak sebutkan emiten. Tapi teman-teman kalau kenapa saya tidak sebutkan emiten, karena saya takutnya dibilang ajakan membeli. Terus ketika kita membeli saham itu, kalau cuma diajak-ajak gitu tuh, sama kayak gini lah,
kita tuh cuma dijodohin sesaat sama orang itu mungkin tuh nggak gimana gitu. Nah, tapi kalau kita melalui perjuangan, mungkin kita jadi punya fit yang lebih, sehingga mudah-mudahan tuh ya mestakung lah. Ketika kita yakin, kita kan pasti berdoa naik gitu kan, mudah-mudahan naik gitu. Tapi kita ya kalau pegangnya galau gitu kan, naik apa turun, naik turun, biasanya turun gitu loh. Tapi kalau kita yakin kan, kita berdoanya naik deh, bagus, naik. Apalagi kalau udah punya. Betul, kalau udah punya maunya naik gitu. Sama Om Fadlan mungkin ada suka nulis di mana, mungkin ada blog atau gimana Om? Kalau ada. Dulu saya memang ada nulis, tapi sekarang udah nggak lagi gitu. Tapi kadang-kadang saya mungkin di IG aja saya kasih ini aja yang tentang saham-saham tertentu. Kadang-kadang saya ada tulis. Terakhir yang saya spill aja kayak PTPP atau misalnya sebelum mereka naik ya gitu. Karena saya believe or not gitu loh, ada saham-saham tertentu pada bulan-bulan tertentu dia naik. Oke. Jadi dari 600 sampai 700 emiten di bursa itu pada bulan-bulan tertentu tuh dia selalu naik, dan gainnya tuh kadang-kadang tuh nggak kurang dari 10-15%. Kita nggak perlu nyari yang agak-agak ini gitu kan. Kalau misalnya dia bisa kasih kita return 10%, 15% per bulan, which means tahun itu kalau misalnya kita ukur dia bisa 120% juga kan. Gitu. Dan itu ada bulan-bulan yang teman-teman kalau misalnya saya even di kalender saya itu saya catat tuh bulan ini tuh emiten apa tuh biasanya emiten apa gitu. Iya bener Om gitu. Mainnya bulanan, oh ini bulan ini gitu. Asal kita rajin research, mungkin kita bisa ini. Contoh kemarin kayak bulan Januari gitu saya ada post tentang SSIA ya, naiknya lumayan 100%. Saya nggak ngira gitu dia naiknya sampai 100% gitu. Tapi biasanya tuh dia 30%, 20% ada. Atau misalnya kayak emiten konstruksi itu bulan April gitu. Saya nggak tahu juga kenapa biasanya naik di bulan itu gitu loh. Terus kalau misalnya teman-teman lihat di seasonalnya Stockbit contohnya gitu kan, itu teman-teman bisa lihat juga misalnya kayak emiten unggas itu, kenapa sih dari 10 tahun terakhir itu pada bulan Juli dan Agustus biasanya hijau. Believe or not gitu loh, believe or not gitu. Emiten ya teman-teman bisa cek sendiri ya. Saya nggak berani. Tapi dari 10 tahun itu mungkin ada 8 kali dia selalu mengalami kenaikan gitu loh. Jadi contoh-contoh kayak gitu ya, nanti mungkin setelah kita lihat seasonal, mungkin baru kita liatin, mungkin kita harus lihat chart apa, bener nggak di bulan itu naiknya segitu. Jadi mungkin kita bisa backtest, bener nggak ada emiten. Contoh emiten media nih contohnya juga gitu, ada bulan-bulannya juga dia bisa naik. Saya nggak tahu kenapa gitu. Kayak tadi saya bilang emiten RALS gitu loh, biasanya pada bulan Juli akhir sampai Agustus dia ada kenaikan gitu misalnya seperti itu. Kenapa? Wah ada drivernya, fundamentalnya apa, labanya naik. Karena apa? Karena faktor lebaran sama Ramadan gitu ya kan. Ya logiknya tuh nanti dapat. Jadi itu fundamental sederhana, fundamental orang toko kelontong di pinggir jalan lah saya bilang gitu kan. Cara pikirnya sederhana gitu loh. Saya sih gitu aja. Oke, menarik banget. Nah, ini teman-teman mungkin kayaknya kita perlu part 2 ya, Man. Untuk ngobrol. Boleh ngobrol. Ya, makanya kita atur ya teman-teman. Jadi sebelum kita akhiri juga, jangan lupa teman-teman follow Instagramnya Om Fadlan juga boleh. Terus juga jangan lupa follow Instagram Hot Community ya, _ itu lagi ada promo. Gimana sih join untuk trading bareng kita, trading tiap hari ya, live di Discord. Kita ngobrol dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi terserah nanti di sana sambil belajar, sambil trading segala macam. Nah, teman-teman tuh tinggal akses ke IG-nya Hot Community itu prosedurnya seperti apa. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Om Fadlan ya. Siapa tahu dapat spill saham-saham yang seperti di Om Fadlan sebutin ya. So Om Fadlan, thank you banget Om atas waktunya. Thank you banget Om Andi. Yo. Hanya cukup bagus, sederhana, tapi bisa kita praktekin. Mungkin ke depan bisa kita praktekin ya Om dengan konsep pemikiran yang sederhana, memulainya harus gimana. Jadi ya teman-teman nggak ada salahnya, dan menurut saya juga kita wajib punya
at least punya kemampuan untuk menganalisa secara fundamental ya. Jadi jangan kalau saya dulu jujur kalau saya dulu menganggap fundamental nggak penting, kan saya belajar teknikal aja. Nah justru sekarang ini setahun 2 tahun terakhir ini justru saya menganggap oh ya fundamental itu penting gitu loh, dan termasuk dan sampai sekarang tuh saya berasa efek oh ya emang fundamental tuh penting buat kita, terutama walaupun kita trading ya Om, maksudnya tiap hari betul. Kita jual beli segala macam, cuman dengan ada fundamental tuh menambah kepercayaan diri kita bahwasanya yang kita beli ini at least nggak tiba-tiba at least nggak tiba-tiba suspend ya Om ya. Itu yang kacau itu. Nah itu dia. Oke Om Fadlan, thank you Om. Mungkin nanti thank you banget Om Andi. Thank you Om. Thank you. Thank you.